Oh. Hari ini yang tidak hadir siapa aja ya? Yang belum ada Abil, Aceh, Bali, Ilham, Ningga, tadi Niza sakit Pak Hasan. Oh, Ningga sakit ya? Ya, bisa dia kita bahas dari tadi pagi. Oh iya iya. Murtado, Murtado kenapa? Ada kabar? belum ada kabar. Eva, Regina sama Rifat. Ini saya ditemenin Raihan di kelas Pak. Iya bener, Raihan nih kelihatan. Mantap Raihan ya. Nanti Udah jadi. buka Quran dari tadi juga. Wih, mantap. Oke Raihan, oke terima kasih ya. Screen yang Pak Asa kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Teman-teman perhatikan aja itu yang bulatan itu ya. Ada dua ya bulatannya, yang atas sama yang bawah. Nah, yang paling atas dulu. Yang paling atas itu kan ada lingkaran pertama, yang lingkaran luarnya dulu yang warna abu. Warna abunya agak gelap gitu ya. Kemudian yang agak putih dan putih ya. Nah, yang paling putih di dalamnya itu kita sebut sebagai orang-orang para dulu ini katanya para ilmuwan menyebutnya ruh. Jadi ruh itu di dalam. Kemudian jiwa itu di luarnya. Kemudian jasad itu badan kita di luar itu. Jadi di dalam badan kita ini ya badan kita itu ada dua lagi. Kalau badan kita itu yang fisik ini ya, yang ada kulitnya dan sebagainya itu ya. Terus di dalamnya itu ada jiwa, katanya jiwa itu yang menggerakkan kita ini, yang bicara dan sebagainya. Ruh itu yang apa di dalam suka ada dalam nurani dan kadang-kadang bicara sama kita ya, jangan ke sana dan sebagainya begitu ya. Ada. Nah, ini pembagiannya masih pembagian 3 hal, tapi Pak Asa kadang-kadang hanya membagi dalam 2 hal aja. Jadi manusia itu, pada dasarnya manusia itu, Pak Asa menganggapnya cuma 2 saja, ya 2 aja. Satu aspek badan atau jasad kita. Yang kedua adalah aspek ruh atau jiwa kita kan gitu. Pak Asa membaginya gitu aja, ini simple gitu. Nah, kita kan dulu sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah ada dulu di alam rahim. Sudah ada dulu di perut ibu kita ya, di perut ibu kita. Kalau kalian ada punya adik, terus ibu kalian tuh lagi hamil, itu kan besarnya sampai 9 bulan tuh besar banget ya kayak gitu. Nah, ketika sudah bergerak-gerak dalam badan itu, dalam rahim ibu itu, dalam perut ibu itu menunjukkan sebetulnya sudah ada ruhnya ya. Karena sudah ditiupkan ruhnya usia 4 bulan itu katanya udah diberi ruh. Asalnya dalam bentuk daging yang jadi begitu. Kemudian dimasukin ruh sama Allah Ta'ala, itu jadi hidup gitu ya. Nah, sebelum di alam rahim, itu ada namanya alam arwah atau disebut dengan alam zar. Alam zar itu adalah alam tempat berkumpulnya para ruh yang sebelum masuk ke alam rahim. Jadi kita sebelum masuk ke rahim itu di tempat Pak Asa sudah ini ya, nggak apa-apa lah. Oke, diturunkan si ruh itu dimasukkan ke dalam perut ibu kita yang disebut dengan alam rahim. Di alam rahim itu kemudian bersatu antara ruh dan jasad. Lalu kemudian kalau sudah 9 bulan saatnya untuk melahirkan, baru keluarlah ya. Dikeluarkan caranya kan ada yang cesar, ada juga yang normal biasa dan sebagainya. Tapi itu karena Pak Asa belum pernah hamil dan Pak Asa belum pernah melahirkan, kata orang-orang yang pernah hamil dan pernah melahirkan, katanya sakit banget. Pas keluarnya sakit banget. Keluarnya sakit banget sampai teriak-teriak dan sebagainya. Terus keluar nanti sudah keluar itu dibersihin si bayinya itu ya, bersihin karena bercampur dengan darah dan sebagainya, dibersihin, kemudian digosok-gosok misalkan perutnya atau
si tangannya itu kemudian nangis. Nah, nangis, kalau sudah nangis itu katanya sudah menunjukkan hidupnya seorang bayi itu, sudah seorang manusia ya, yang manusia itu. Lalu kemudian nanti ayah kita, kalau tidak ada ayah berarti nanti kakak uwa atau mamang kita itu mengazankan di sebelah kanan, azankan di sebelah kanan ya, telinga sebelah kanannya diazanin dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian nanti telinga kiri dikomatin. Nah, Pak Asa kadang dulu pernah bertanya juga, kenapa sih itu dilakukan? Kenapa sih harus diazanin sama dikomatin? Ternyata rahasianya adalah bahwa kita sejak lahir itu sudah diajak untuk mengenal Allah, sudah diajak untuk mengenal pencipta kita, sudah diajak untuk mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga diajak, pertama kan Allahu Akbar ya, Allahu Akbar itu artinya mengajak orang untuk mengakui bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, maha esa, pokoknya Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan manusia. Kemudian ada kalimat syahadat itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu juga sama mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Kemudian di kalimat yang keduanya, kalimat selanjutnya itu kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, itu untuk mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah itu adalah sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Kemudian nanti setelah itu ada kalimat apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah gitu ya. Hayya 'alas shalah artinya marilah kita melaksanakan sholat. Marilah kita melakukan sholat. Jadi sejak kecil itu kita sudah diajak untuk sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah SAW gitu ya. Terus yang kalimat selanjutnya azan setelah hayya 'alas shalah adalah hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya adalah kebahagiaan, keberuntungan. Jadi setelah sholat itu, setelah ibadah, kita diajak supaya kita itu menjadi beruntung, menjadi orang yang bahagia. Hayya 'alal falah gitu ya. Marilah kita menuju kebahagiaan. Nah, setelah itu baru kemudian apa? Kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kan baca takbir lagi ya. Nah, kalau sudah bahagia, kita tuh harus menyebut nama Allah, harus bersyukur pada Allah Ta'ala dengan menyebut kalimat-kalimat yang bagus pada Allah Ta'ala, kalimat-kalimat Asmaul Husna. Salah satunya kata Allahu Akbar itu. Kemudian nanti di ujungnya kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hampir seluruh dalam kalimat-kalimat azan dan iqamah itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan pada kita bahwa bahwa Tuhan kita itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala, bahwa kita harus mengakui tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Begitu. Jadi sejak kecil kita sudah tanda petik sudah diislamkan sama orang tua kita. Sejak kecil sudah dijadikan bahwa kita harus menjadi muslim yang baik. Muslim yang mengakui Allah sebagai Tuhan, muslim yang mengikuti Rasulullah SAW, muslim yang melaksanakan sholat, atau muslimah yang melaksanakan sholat, dan kemudian muslim atau muslimah yang bahagia, yang beruntung. Kalau sudah bahagia dan beruntung, barulah kita menyebut Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar itu mengakui keesaan Allah Ta'ala, kemudian kita menyebutkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi dalam azan dan iqamat itu benar-benar betul-betul kalau kita meresapinya, mengikutinya, mendengarkannya dengan benar-benar, kita sudah menunjukkan bahwa kita sebagai bagian dari umat Islamnya itu. Jadi kita harus menyerap agama Islam itu dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat azan dan iqamah itu. Nah, kalau sudah lahir begitu ya, sudah lahir kita kan si anak itu kan bayi dulu ya, bayi belajar apa? Belajar bergerak-gerak. Awalnya kan awal-awal tidak bisa, matanya kan belum keluar gitu, tapi sudah bisa melihat, terus masih menyusui dan sebagainya. Awalnya kan tidak langsung seperti kalau kalian punya ayam ya, Pak Asa dulu pernah punya ayam, terus beranak ayamnya, diaramin terus beranak gitu. Itu masih kecil-kecil tuh ternyata bisa lari, bisa makan sendiri. Nah,
Kalau manusia ternyata nggak bisa seperti itu. Dia pas kecilnya itu dia harus disuapin, dikasih susu, kemudian masih belum bergerak. Nanti kalau sudah beberapa bulan baru bisa bergerak. Sudah bergerak tuh nanti bisa merangkak. Sudah merangkak tuh nanti jalannya pelan-pelan dan sebagainya. Sampai nanti kalau udah anak remaja baru dia bisa makan sendiri, bergerak dan sebagainya, gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar juga adalah bagi kita adalah pertanyaannya dari Pak Asa itu sebetulnya apa sih yang menggerakkan manusia itu? Apa sih sebenarnya yang menggerakkan bayi itu bisa bergerak begitu? Bisa hidup, asalnya dari keluar terus hidup, gitu ya. Hidup, nangis dan sebagainya, itu apa sebetulnya? Nah, penjawabannya adalah yaitu yang Pak Asa tunjukkan itu yang pada lubangnya itu, yang pada lingkaran itu, yang paling terdalamnya itu adalah adanya ruhnya itu. Ruhnya itu adalah, ruh itulah yang menggerakkan manusia menjadi hidup begitu. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan dari Pak Asa lagi adalah artinya mana sih yang paling penting dari manusia? Badannya kita ini atau ruhnya? Coba ada yang mau jawab nggak? Mana yang paling penting dari manusia itu? Ruhnya atau badannya? Faralika apa? Kata Raihan, ruh Pak. Ruh, Bapak. Hah? Ruh. Ruh. Kalau Ayu apa Ayu? Ruh, Pak. Kalau Faiza? Rupa. Naida? Ruh. Apa yang paling penting dari manusia? Ruhnya, Pak. Oke. Sahzanan, apa yang paling penting dari manusia? Ruh, Pak. Astar, apa yang paling penting dari manusia, Astar? Ruh. Denise, apa yang paling penting dari manusia? Oke, Adis dulu. Adis, apa yang paling penting dari manusia? Ruh atau jasad? Atau badan? Pak. Oke, ruh. Denis apa? Akhlak, Pak. Hah? Akhlak, Pak. Akhlak. Enggak, pertanyaan Pak Hasan cuma dua. Apa yang paling penting antara ruh dan badan dari manusia? Ruh atau badan? Berarti Denis nggak nyimak ya. Oke, Adis, coba Adis, apa yang paling penting, Dis? Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan selain yang Pak Asa tadi sebutkan? Oke, kalau nggak ada nggak. Oke. Pak Asa tidak akan memberikan jawaban yang pas tentang apa yang paling penting antara ruh dan apa yang paling penting pada manusia, ruh atau badan. Nah, Pak Asa hanya ingin menyampaikan fungsinya saja, kegunaannya aja. Atau badan itu sebetulnya kita membutuhkan badan itu karena kita berada di alam dunia dan kita sangat terikat sekali dengan kehidupan dunia yang ada kaitannya dengan kebutuhan makan dan minum. Kalau badan kita kalau tidak dikasih makanan dan minuman itu tidak akan tumbuh ya. Sama seperti tanaman, sama seperti binatang, kalau tidak ada asupan makanan dan minuman tidak akan tumbuh ya. Jadi karena itulah kita mungkin kebutuhan dasar kita itu adalah makan dan minum, gitu ya. Ya itu harus dipenuhi. Kalau orang yang tidak makan mungkin lemas. Kalau orang yang tidak minum mungkin lemas, gitu ya. Maka dia harus makannya harus cukup, harus bagus, harus lezat, harus bervitamin dan juga yang paling utama buat orang Islam adalah halal, begitu ya. Oke, gitu kan. Untuk apakah makanan dan minuman itu? Agar membuat badan kita, tubuh kita sehat, terus tumbuh dengan baik. Kalau sudah tumbuh sehat, tumbuh baik, itu kita bisa melakukan aktivitas. Makanan kita menjadi energi buat kita ya, bisa bergerak, bisa menulis, bisa membaca, bisa melihat Zoom ini seperti ini. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh badan apa? Makanan dan minuman, termasuk udara juga, termasuk olahraga juga. Nah, pertanyaan lagi dari Pak Asa, nanti kalian
bisa kasih jawaban, tapi jawabannya bisa share sama Pak Asa aja nanti di via WA atau via itu ya. Tolong dicatat pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Kalau jasad itu, badan kita itu kebutuhannya yang dibutuhkan makanan dan minuman, yang dibutuhkan adalah makanan dan minuman. Nah, kalau ruh yang dibutuhkan itu apa? Dari kita itu, dari kehidupan manusia, kehidupan dunia itu apa? Yang dibutuhkan oleh ruh supaya tumbuh kembang itu, ya, supaya lebih energik dan sebagainya. Apa saja yang dibutuhkan oleh ruh agar ruhnya tumbuh kembang, energik dan sebagainya. Oke, sudah ditulis jawab pertanyaannya? Oke ya. Oke. Para udah nulis ya? Oke, kalau sudah nulis nanti bisa di-share sama teman-temannya. Oke. Terima kasih Pak Asa. Nanti jawabannya Pak Asa tunggu ya. Sampaikan via WA gitu ya. Kalau ditulis juga nggak apa-apa, terus difotokan gitu ya. Terima kasih. Diskusi kita hari ini terkait dengan manusia, terkait tubuh dan jasad, terkait juga dengan surat An-Naba gitu. Makasih Pak Salman yang sudah mendampingi teman-teman Bahtera kita ini. Pak Salman yang tadi sakit itu siapa aja? Mirza aja. Oke, Mirza ya sakit ya. Oke, kita doakan. Sama ini Pak Asa kelas 8 tadi pagi saya ketemu Pak Panca, Fuad juga sakit. Oh iya, oke. Nah, kita akan doakan ya untuk yang sakit di antara teman kita SMP Bahtera, kemudian yang mungkin yang keluarganya sedang ada perawatan atau juga yang sedang berkebutuhan atau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya terkait dengan badan kita dan ruh kita. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan yang terbaik kepada mereka itu. Ala hadiniyah wa kullu niyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asdiqai ba'da nu'akhir ad-dirasa hayabina linusalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.